Halo Mbak. Ada yang ditunggu lagi? Mas Ahmad, bisa dimulai Mas? Bisa Pak. Bisa mulai aja Pak, nanti yang lain sambil tengah-tengah paling pada gabung. Oke. Total pesertanya berapa ya harusnya? Yang biasa join 56 sih Pak. Oh 56 ya? Iya Pak. Sambil saya cari slide-nya. Ini saya non-stop dari jam 7, belum berhenti. Tadi pagi sama anggota Dewan Komisi 4 bahas hortikultura, bahas beras sama buah-buahan. Kemudian siang tadi lanjut RPP perindustrian, bahas lartas juga sebetulnya. Ini baru selesai 10 menit yang lalu. Langsung masuk sini. Kemarin slide-nya judulnya apa ya Mas Ahmad? Saya kebetulan sendirian sepertinya malam ini. Rekan saya tidak bisa ikut join. Materi lartas. Dari penyampaian kemarin ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu? Lanjut dulu Pak. Tunggu sebentar ya. Oke, akhirnya ke download. Kita lanjutkan, bisa dimulai ya Bapak Ibu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Kita lanjutkan materi larangan dan pembatasan pada malam ini. Kita hari ini, malam ini akan... Halo, tes. Suara saya masuk ya? Masuk Pak. Masuk, Pak. Dengeran. Cuma gambarnya masih hitam Pak. Oh? Gambarnya masih hitam. Iya, belum ke-share. Belum ya, tunggu sebentar. Sampai sini. Udah terlihat? Belum Pak, belum. Oh, belum ya? Ya, dari tadi cuma saya started screen sharing tapi nggak muncul-muncul. Oke, tunggu sebentar kali ya.
Apa karena filenya besar ya? Apa sudah muncul? Belum, Pak, belum. Belum juga ya? Belum, Pak. Masih belum kelihatan. Masih hitam, Pak. Mohon maaf, kayaknya karena saya lagi convert ini meeting recording tadi barusan. Bisa ditunggu sebentar nggak apa-apa ya? Iya, Pak, nggak masalah, Pak. Iya, bisa. Mohon maaf nih. Masih 70% kayaknya gara-gara saya convert ini meeting. Sama-sama pakai Zoom soalnya. Malam ini kita akan bahas jenis-jenis komoditas sebetulnya. Nanti apa saja barang yang dilarang, apa saja barang yang dibatasin, kemudian peraturannya nanti sekilas, perizinannya juga nanti kita sekilas karena banyak sekali peraturan lartas yang ada di negara kita ini. Kalau sebelum era post border itu, kalau boleh saya ceritakan, sebelum era post border itu lartas persentasenya sebesar 48%. Artinya kalau Bapak Ibu ngimpor barang 10 jenis barang, bisa jadi separohnya 5 jenis barang ini kena lartas. Jadi sekitar 48%, 50%. Nah, setelah era post border, target dari RI1 itu 18%. Cuman mentok di angka 20%, 20-an persen. Terakhir di 25. Jadi kalau seandainya ngimpor 20 jenis barang, artinya 5 jenis barang masih terkena perizinan atau tata niaga. Nah, nanti kita mulai bedah satu-satu, terus kemudian ternyata ada materi yang tinggalan kemarin belum disampaikan. Selain jenis-jenis barang, nanti ada beberapa pengaturan seperti barang kiriman. Kalau kita ngirim dari luar negeri itu seperti apa treatmentnya, kemudian barang tentengan, misalkan Bapak Ibu pergi ke luar negeri kemudian bawa oleh-oleh, nah itu seperti apa treatment lartasnya. Kemudian nanti di beberapa kawasan seperti di Batam, FTZ, itu cara mainnya lartas seperti apa. Terus di beberapa kawasan industri seperti kawasan berikat, kemudian gudang berikat, ada PLB, pusat logistik berikat, itu nanti cara mainnya seperti apa, ininya mekanisme lartasnya nanti juga saya sampaikan secara sekilas. Kemudian ada satu lagi terkait dengan yang belum disampaikan semalam, itu terkait dengan potong kuota. Jadi saya jelasin sekarang ya sekilas ya, sambil nunggu konvertan ini video. Perlu Bapak Ibu ketahui, perizinan lartas itu biasanya ada elemen-elemen yang menyertai. Jadi karena sifatnya izin lartas itu adalah membatasi, artinya ada sesuatu yang dibatasi. Apa saja itu? Yang pertama yang pasti adalah jenis barang. Jenis barang apa saja yang dibatasin. Kemudian yang kedua itu terkait dengan jumlah Bapak Ibu. Jadi setiap izin lartas itu biasanya nanti ada elemen data yang namanya kuota. Kuota jumlah yang diizinkan untuk masuk. Misalnya Bapak Ibu mau impor gula. Gula nanti minta izin ke perdagangan, nanti Bapak Ibu misalkan perusahaan PTA dikasih kuota 1000 ton. Artinya nanti Bapak Ibu bisa mengimpor hanya 1000 ton dalam kurun waktu tertentu. Biasanya kalau dari perdagangan ada periodenya selama 1 tahun atau 1 semester. Jadi 1 tahun atau selama 6 bulan. Nah, itu ada beberapa elemen data yang menyertai. Nah, di Bea Cukai, kuota yang telah diberikan itu, kalau dulunya sebelum tahun 2017, pemotongannya itu masih manual. Jadi artinya Bapak Ibu nanti akan diberikan kartu kendali satu lembar kertas yang isinya itu
memperlihatkan kuota Bapak Ibu itu masih berapa. Kalau dulu masih full manual. Jadi setiap kali ngimpor itu harus minta stempel sama tanda tangan petugas bea cukai. Untuk apa? Untuk dipotong kuotanya. Misalkan Bapak Ibu tadi dapat ilustrasinya impor gula, ya, dapat kuota 1.000 ton. Kemudian misalkan di bulan ini ngimpor 100 ton. Nah, nanti pas ketika impor 100 ton itu nanti datang ke kantor bea cukai untuk meminta tanda tangan dan stempel petugas bea cukai. Dipotonglah itu 1.000 karena sudah realisasi 100 ton. Jadi tinggal kuotanya 900 ton. Jadi masih full manual. Sementara setelah tahun 2017 di kita sudah menerapkan pemotongan kuota secara otomatis. Jadi semua sudah terrecord by sistem. Bapak Ibu tidak perlu repot-repot untuk datang ke kantor bea cukai untuk meminta stempel sama tanda tangan petugas bea cukai. Sudah bisa apa belum ya ini tampilannya? Sudah, Pak. Udah kelihatan, Pak. Sudah. Hilang lagi. Sekarang Oke. tadi udah. Sudah ya? Hilang lagi, Pak. Yang Ini ada lagi kan? Udah hilang, Udah. Pak, slide-nya. Ini udah bisa kan? Tadi udah. Tadi udah, terus hilang lagi nih. Sekarang Sekarang belum, belum lagi. belum kelihatan, Pak. Waduh, Tadi sudah sempat kelihatan, terus hilang, Pak. ini kendala teknis ini. Belum ya? Belum. Tapi tadi selama Bapak ngomong ada. Oh iya. Hmm. Oh, berarti loading karena ukuran filenya terlalu besar kali ya? Kena lartas, Pak. Udah? Belum ya? Belum. Kena Atau lartas, dia aja katanya, deh. Pak. Oh. Ini ada. Ada. Oke, pakai ini aja. Cuman agak sedikit berbeda ya. Ini versi mahasiswa ini, mohon maaf. Intinya sama sih. Saya sampaikan ini pertama terkait dengan barang larangan. Wah, ya peraturannya udah berubah semua ini. Ada? Ada. Ada, Pak, Ada. kelihatan. Udah ya? Tadi. Ada, Pak. Oke. Bismillah. Semoga ada kelihatan? Kelihatan. Nah, sip. kelihatan. Oke. Kita mulai. Ini larangan impor dan ekspor. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Komoditasnya apa saja yang dilarang. Jadi kemarin kita bahas macam-macam jenis barang, ada dilarang, ada dibatasin, ada bebas, ada 3 itu ya. Kalau dilarang itu ya betul-betul dilarang. No excuse lah. Zero tolerance. Artinya tidak ada celah untuk dapat mengimpor barang tersebut. Tidak ada pengecualian. Kalau kita, biasanya kalau saya ngajar di STAN itu, saya kasih tebak-tebakan mahasiswa. Kalau misalkan narkoba itu dilarang atau dibatasin? Batasi. Nah, betul. Kalau narkoba itu dibatasin karena dia masih bisa diimpor untuk tujuan tertentu, misalkan untuk pengobatan, misalkan untuk hal-hal yang lain. Nah, itu masih bisa. Tapi kalau misalkan ini kita sebut state barang larangan, artinya itu tidak boleh sama sekali. Nggak ada yang diperbolehkan untuk mengimpor barang-barang tersebut. Apa saja? Yang pertama adalah kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas. Itu peraturannya ada di Permendak nomor 12 tahun 2020. Jadi tadi yang saya sempat tampilkan sekilas itu peraturannya masih terpisah-pisah. Nah, di tahun 2020 kemarin itu perdagangan sudah merangkum dalam satu Permendak yang isinya adalah barang larangan. Itu di Permendak nomor 12 tahun 2020.
Nah, itu komoditas yang pertama. Jadi kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas itu nggak boleh sama sekali. Banyak case terjadi di Perak itu ada Suaranya yang hilang. terus yang kedua adalah B3. Jadi bahan-bahan berbahaya yang masuk di B3 ini itu juga dilarang. Kemudian limbah B3. Limbah B3 ini juga dilarang. Kemudian BPO. BPO ini nanti di slide selanjutnya kita perjelas per masing-masing komoditas ini. BPO ya, jadi bahan perusak ozon, biasanya freon itu yang biasa buat ngisi AC dan seterusnya itu, karena ada beberapa yang dilarang. Dan kalau sekarang kalau AC itu apa R32 ya. Jadi kalau selain zat daripada itu dilarang. Kemudian mesin yang menggunakan BPO, nah ini biasanya AC atau mesin berpendingin itu juga yang menggunakan BPO yang dilarang tadi juga dilarang sifatnya, nggak boleh masuk sama sekali. Kemudian bahan obat, ada beberapa bahan obat yang dilarang. Kemudian alat kesehatan yang menggunakan merkuri ini juga dilarang. Kemudian ada gula, ada beberapa kriteria gula yang dia dilarang karena kalau gula itu ada karakter atau spesifikasi terkait dengan ikumsa. Jadi untuk ikumsa tertentu itu dilarang. Karena memang menyesuaikan, kalau gula itu nanti menyesuaikan spesifikasinya apakah dia masuk kategori konsumsi, apakah dia untuk peruntukan industri, biasanya untuk bahan baku mamin, makanan minuman, itu nanti ada kriterianya. Kalau tidak masuk kriteria dia masuknya dilarang. Kemudian udang ini juga dilarang. Kenapa? Karena ada konvensi internasional yang melarangnya. Kita next. Nah ini kantong bekas contohnya. Ini kantong bekas, kemudian pakaian bekas ini dilarang. Sudah jelas dilarang. Kalau ini jelas ya. Kemudian ini tadi B3. B3 contohnya apa? Ini sifat-sifat B3 nanti bisa dibaca sendiri. Contohnya apa? Nah ini ada Mirex dan seterusnya ini. Diatur rinci di Permendak tadi, Permendak 12. Ada cas number-nya juga. Jadi kalau bahan-bahan kimia itu ada spesifikasi teknis yang menyertai, yaitu cas number. Ini ada cas number-nya lengkap. Kemudian limbah B3. Jadi limbah B3 ini juga dilarang. Nanti ini sumbernya dibedakan menjadi 3. Sumber tidak spesifik, sumber spesifik, atau sumber lain. Nanti bisa dibaca sendiri. Berdasarkan hasil ratifikasi konvensi Basel. Kemudian ini BPO. BPO itu ada beberapa konvensi, yang terakhir itu adalah konvensi Kigali tahun 2016. Jadi amandemen Kigali kita sudah meratifikasi itu. Ada beberapa bahan kimia HFC yang dilarang jenis-jenisnya. Nah ini BPO, jenis-jenis BPO yang dilarang. Jadi ada R500 itu CFC 12, CFC 152A dan seterusnya, R502. Kemudian kalau CFC itu CFC 11, 12, 13 dan seterusnya, ini diatur jenis-jenis barangnya, BPO apa saja yang dilarang. Ini penggunaan BPO, contoh-contohnya aja. Jadi AC, kemudian ada juga yang digunakan untuk fumigasi, ada juga yang digunakan untuk aerosol, zat pendorong untuk apa namanya, kalau biasanya kita ada semprotan itu salah satunya juga pakai BPO. Kemudian ada yang digunakan untuk pengembangan pembuatan busa. Pengembang, bukan pengembangan ya, pengembangnya. Jadi busa itu kan sifatnya ngembang, nah itu pakainya juga pakai BPO. Ada pemadam api juga penggunaannya digunakan untuk pemadam api. Kemudian ini jenis-jenis bahan obat yang dilarang, ada 4 atau 5 ya, 4 ini. Salah satunya karisoprodol, karena kalau digunakan itu berbahaya sebetulnya. Takut disalahgunakan, jadi makanya oleh teman-teman BPOM ini dilarang. Ini aturannya di Perka BPOM nomor 14 dan 15 ini. Kemudian ini yang tadi saya singgung dikit terkait dengan udang. Jadi ada organisasi, bukan organisasi ya, perjanjian internasional. Jadi dia berawal dari hasil kajian ilmiah yang ternyata udang itu membawa penyakit virus
Jadi tapi bukan penyebarannya ke manusia ya, tetapi ke sesama udang. Jadi khawatirnya nanti penyakit virusnya ini menyebar, kemudian sampai sekarang masih dilarang. Saya nggak tahu ini apakah masih relevan atau tidak, karena peraturannya tadi tahun berapa tadi? Tahun 97 kalau nggak salah. Nah ini sampai saat ini terakhir saya konfirmasi ke perdagangan juga tidak berani mencabut. Jadi untuk saat ini posisi udang itu dilarang diimpor. Kemudian ini untuk ekspor, apa saja yang dilarang untuk diekspor, itu ada bahan galian golongan C, kemudian cagar budaya, CITES, beberapa hewan yang dilindungi dan tumbuhan yang dilindungi, kemudian karet, kayu, rotan, nah itu dilarang untuk diekspor, itu aturannya di Permendak 45 tahun 2019. Kemudian produk pertambangan, biasanya yang dia masih mentah, jadi yang belum diolah sama sekali itu juga dilarang untuk diekspor. Sisa scrap logam ini juga dilarang, timah, kemudian CITES untuk hewan dan tumbuhan yang dilindungi ini juga diatur tersendiri di PP nomor 7 tahun 99. Ini CITES konvensinya sejak tahun 75 untuk memastikan bahwa perdagangan internasional satwa dan tumbuhan itu tidak mengancam kelangsungan hidup. Ya, ini contohnya komodo diselundupkan. Ini contoh-contoh komoditas CITES yang lain. Terenggiling, kalau biasanya sempat beberapa tahun yang silam itu marak diselundupkan ekspornya untuk bahan obat. Itu juga termasuk dalam komoditas CITES, dia dilarang sifatnya. Ada beberapa tumbuhan juga. Kemudian, tapi tidak hanya hewan saja ya, termasuk tanduknya rusa itu juga dilarang untuk diekspor. Giginya buaya, nah itu juga dilarang untuk diekspor. Ini produk pertambangan, jenis-jenisnya ada yang masih raw material, itu ada beberapa biji mangan, biji tembaga, nikel, kobalt, seng, kemudian ada beberapa yang belum sesuai dengan batasan minimum pengolahannya. Ini seperti konsentrat besi dan seterusnya. Ini ada spesifikasi teknisnya secara rinci, kandungannya seperti apa, kadarnya. Kemudian ini juga tidak bisa ditampilkan di slide karena saking banyaknya. Di peraturannya bisa dilihat nanti di lampiran biasanya kalau jenis barangnya. Itu mineral logam dan bukan logam. Kemudian jenis-jenis batuan, ada beberapa seperti marmer yang belum dikerjakan, jadi masih apa ya, masih mentah ya. Nah itu dilarang untuk diekspor. Kemudian ini sisa scrap logam, ini juga dilarang ini. Ini untuk produk kehutanan dan beberapa barang cagar budaya. Jadi kayu, log masih utuh, kemudian rotan itu dilarang untuk diekspor. Beberapa benda cagar budaya juga dilarang untuk diekspor. Oke, kita sekarang masuk ke ini tadi yang saya bilang ketinggalan semalam untuk disampaikan. Bapak Ibu, apa ada yang sudah terbiasa ngisi modul PIB? Iya, Pak. Sudah biasa ya? Ya. Ini kalau ini penjelasan bagaimana pengisian lartas dalam modul PIB sebetulnya. Harusnya dijelaskan di mata ajar yang lain harusnya. Di sistem mungkin ya, diajarin sistem enggak ya? Nah ini kalau lartas itu diisi di kolom nomor 19. Jadi nanti diisi ini jenis dokumennya apa, nanti jenis lartasnya. Kalau ini yang terlihat di sini adalah karantina hewan atau karantina tumbuhan, nanti nomornya berapa, tanggalnya berapa. Tinggal diisi di sini. Nah kemudian nanti masuk ke detail barang, ditekan F4 atau masuk ke kolom 33. Ya. Nanti di kolom 33 bisa dicocokkan antara seri barang dengan jenis lartasnya. Karena kan kalau kita ngimpor misalkan dalam satu kontainer ada 10 barang ini. 10 barang ini dalam satu PIB. Artinya kita harus mencocokkan barang mana, lartasnya apa. Misalkan barang nomor 1 itu lartasnya A, barang nomor 2 lartasnya B. Jadi masing-masing barang ini ada izinnya masing-masing. Nah ini cara nyocokinya adalah di modul PIB di bagian ini di kolom 33. Di sini juga diatur nanti standar satuannya apa.
kemudian diisikan jumlahnya berapa. Kalau nggak sesuai dengan izinnya nanti otomatis di-reject PIB-nya, nggak bisa masuk dia. Kemudian ini kaitannya dengan spesifikasi wajib. Jadi Bapak Ibu yang perlu diketahui itu dalam pengisian modul PIB terkait dengan Lartas itu ada yang namanya spesifikasi wajib. Apa itu? Artinya spesifikasi yang mengikuti kriteria suatu barang. Ini salah satu contoh spesifikasi wajib adalah terkait dengan barang bekas. Jadi untuk HS kode bab 28 sampai 98 itu wajib dideklar apakah barangnya baru atau bekas. Ya. Jadi wajib di state. Karena kalau bekas itu nanti kena ketentuan Lartas. Kalau baru nanti bisa jadi dia bebas, bisa jadi dibatasin juga oleh peraturan yang lain. Gitu. Karena seperti yang semalam kami sampaikan itu sebetulnya hukum defaultnya untuk impor adalah ketika impor barangnya wajib dalam keadaan baru, kecuali diatur lain. Jadi ada beberapa jenis barang yang boleh diimpor dalam keadaan bekas. Ya, seperti barang-barang modal, biasanya mesin-mesin untuk produksi, nah itu boleh dalam keadaan bekas. Tetapi tidak semua barang itu diperbolehkan dalam keadaan bekas. Makanya kita kunci di sini di bab 28 sampai 98 itu harus dideklar apakah dia baru atau bukan baru. Itu. Untuk menentukan apakah dia kena Lartas atau tidak. Kemudian nah ini gambaran pengawasan barang modal tidak baru. Ini prinsipnya tadi yang saya sampaikan bahwa defaultnya adalah dia harus wajib dalam keadaan baru impornya. Kecuali ditentukan lain. Ditentukan lainnya itu ada di Permendak nomor sekian, nih, nomor 118 Junto 76 tahun 2019 itu ada daftar barang yang boleh diimpor dalam keadaan tidak baru. Ya, itu yang biasa disebut teman-teman perdagangan positive list. Kalau masuk positive list, oh aman, boleh diimpor berarti. Jadi beberapa waktu juga, kadang-kadang juga masyarakat Indonesia itu ya dia tidak tahu kalau ternyata nggak semua barang itu bisa diimpor dalam keadaan bekas. Tempo hari beberapa minggu yang lalu juga ada importir ketahan barangnya di Bandara Cengkareng, jadi ngontak saya. Barangnya apa? Barangnya mesin pistonnya mobil Mustang. Jadi dia ngimpor piston Mustang dalam keadaan bekas. Nah, ditahan sama teman-teman di bandara karena memang dia mengimpor dalam keadaan bekas itu tidak boleh. Bukan dibatasin ya, karena memang dilarang itu. Jadi memang tidak boleh dimasukkan. Terus gimana Pak barangnya? Ya kalau mau direekspor, dikirim kembali ke penjualnya. Itu karena waktu itu saya jelasin, akhirnya karena latar belakangnya orang hukum juga, saya jelasin peraturannya seperti ini, Pak, gini. Oh iya, saya yang belum baca peraturannya. Gitu. Jadi nggak semua barang bisa diimpor dalam keadaan bekas. Intinya seperti itu kalau ini barang modal tidak baru. Kemudian ini ada spesifikasi wajib yang lain terkait dengan produk kimia. Jadi ada beberapa produk kimia itu yang digunakan untuk tujuan tertentu, misalkan untuk food grade, feed grade. Contohnya apa? Contohnya adalah misalkan zat kimia pewarna. Nah, pewarna itu bisa digunakan untuk food grade, ya. Itu kalau untuk bahan makanan itu nanti larinya Lartasnya ke BPOM. Tapi kalau untuk misalkan dia zat pewarnanya untuk cat misalkan, cat dinding, nah nanti masuknya ke industrial grade dia. Nanti izinnya ke perdagangan. Jadi tergantung juga nanti peruntukannya untuk apa. Beda peruntukan nanti bisa jadi beda izin Lartasnya dan harus ke KL mana. Ini juga menentukan. Nah, untuk bahan kimia tadi yang saya singgung sekilas juga itu ada karakter yang mengikuti yaitu CAS number. CAS number itu setiap jenis atau setiap zat kimia itu pasti selalu diikuti oleh CAS number yang spesifik. Jadi nggak mungkin ketuker atau nggak mungkin double. Jadi setiap zat kimia itu pasti ada CAS number-nya. Karena ada rumus kimianya dan di situ mengikuti nanti CAS number-nya. Dia sebagai identifikasi tunggal untuk zat kimia. Nah, sebetulnya kalau impor produk-produk atau zat-zat kimia itu lebih mudah. Kenapa? Karena itu ada CAS number-nya. Kalau udah ketemu CAS number-nya pasti ketemu HS kodenya. Tinggal dilihat ini ada link yang untuk ngecek nama situsnya ECICS itu. Itu untuk mengetahui misalkan zat kimia CAS number-nya berapa,
HS kodenya berapa. Nah, nanti dari HS kode bisa di search di INSB kena lartas apa saja. Gitu. Lebih mudah kalau produk kimia. Karena ada MSDS-nya juga. Jadi kalau kita tahu MSDS ini kan nanti dia mengandung bahan apa saja atau zat apa saja itu juga dijelaskan di MSDS. Nah, ini contoh MSDS. Jadi ada acetic acid ini, cas numbernya nomor 64197. Nanti ketahuan HS kodenya berapa pasti. Kemudian nanti bahan kimianya apa saja di situ, mengandung berapa persen zat apa. Nah, itu di situ juga ada. Kemudian, nah ini tadi ECICS. Jadi tinggal masukin cas numbernya nanti langsung ketemu HS kodenya, CN code ini ya. Langsung ketemu HS kodenya. Kemudian, nah ini tadi isian di modul PIB, kalau untuk peruntukan juga kita isikan juga, apakah untuk pangan, untuk pakan, atau untuk industri, untuk farmasi, itu diisikan juga di modul PIB, karena nanti akan menentukan jenis izinnya apa. Ya, jangan sampai ketuker-tuker. Nanti untuk, untuk zat pewarna, untuk cat, ternyata dideklar, ini zat pewarna untuk makanan, Pak. Nah, nanti punyanya izin dari Kemendak, tapi ketika submit PIB salah ngeklik untuk mutu pangan, ternyata izinnya harus dari BPOM. Wah, nanti ketahan barangnya karena tidak punya dokumen SKI dari BPOM. Gitu ya. Kalau ada pertanyaan, monggo silakan langsung aja ya. Sambil jalan. Kemudian, nah ini sekilas di Batam itu seperti apa sih lartas? Jadi diatur di PP nomor 10 tahun 2012 dan PMK nomor 120 tahun 2017. Intinya kalau di Batam itu, kalau barang larangan ya, barang larangan itu betul-betul dilarang. Nggak boleh masuk ke Batam dan nggak boleh dikeluarkan juga dari Batam. Ya, kalau barang larangan. Nah, tapi kalau pembatasan, itu kalau pembatasannya barang-barangnya masuk K3L, ya, K3L itu keamanan, kesehatan, keselamatan, lingkungan. Kalau masuk K3L, masuk Batamnya wajib izin lartas. Tapi kalau keluar Batam ke Jakarta, nggak perlu izin. Ya. Kalau Batam begitu. Tapi kalau non K3L, misalkan apa? Handphone lah. Nah, handphone ini, kalau handphone masih sekarang harus registrasi IMEI. Ya. Laptop lah. Laptop itu kalau masuk ke Batam itu bebas izin lartas, ya kan? Bebas izin lartas, boleh masuk di Batam. Tetapi kalau pas keluar dari Batam dikirim ke Jakarta, itu jadi wajib izin lartasnya. Jadi FTZ ini ada skema khusus karena memang ada relaksasi di sana. Intinya adalah dimasukkan ke Batam itu bebas lartas kecuali untuk K3L. Jadi yang kaitan sama keselamatan, keamanan lingkungan, jadi kayak senjata itu ya tetap harus ada izin. Atau katakanlah masukin narkotika bukan. Narkotika NPP, psikotropika prekursor itu. Nah, itu kalau masuk Batam ya tetap wajib izin. Tapi kalau barang-barang yang non K3L itu bebas dia. Jadi seperti itu pengaturan di Batam. Next, kita kawasan berikat juga hampir mirip. Jadi K3L juga kalau masuk ke kawasan berikat, kalau K3L dia kena lartas pas masuknya. Kalau keluarnya enggak. Tapi kalau non K3L itu masuknya bebas. Keluarnya kena. Ya. Mirip seperti Batam tadi. Ada kekhususan sendiri kalau di kawasan berikat. Kemudian di PLB juga mirip. Ini mirip pokoknya FTZ, kawasan berikat dan pusat logistik berikat, dia belum dikenakan lartas kalau masuk ke PLB. Jadi ceritanya PLB itu kita mau bikin tandingannya Singapura. Nah, kenapa Singapura? Singapura itu kan tempat singgahnya sementara barang-barang impor ekspor ya, cuman numpang lewat di Singapura. Nah, kita bikin pusat logistik berikat itu supaya tidak banyak barang yang mampir di Singapura maupun Malaysia gitu. Jadi prinsipnya masuk PLB itu bebas secara fiskal dan lartas. Bisa ditimbun selama 3 tahun di situ. Kalau memang membutuhkan nanti tinggal ngambil. Ngambilnya itu ya enggak selalu harus banyak gelondongan, enggak, dikit-dikit bisa.
Itu. Tapi ketika pas keluar, kalau kena lartas berarti ya dimintakan izin lartasnya pas keluar dari PLB. Jadi pas masuk PLB-nya ditimbun 3 tahun bebas lartas itu. Ya. Tapi kalau pas keluarnya emang dibutuhkan misalkan perusahaan ngimpor besi baja ke PLB itu bebas dia, bebas izin lartas. Tapi ketika dikeluarkan mau dibutuhkan untuk kegiatan produksi itu baru dikenakan izin lartasnya. Itu. Kemudian untuk PLB itu juga ada kekhususan sendiri terkait dengan laporan surveyor. Jadi surveyor itu melakukan verifikasi pengecekan barang, ya. Ada Sukovindo dan KSO itu menerbitkan laporan surveyor. Kalau khusus di PLB itu bisa dilakukan verifikasi di PLB. Karena kalau biasanya kegiatan verifikasinya dilakukan oleh surveyor itu dilakukan di negara asal atau di pelabuhan muat. Nah, khusus untuk PLB itu bisa dilakukan di PLB. Jadi spesial, dia diberlakukan PLB itu diberlakukan seperti masih di luar negeri. Meskipun gudangnya di sini. Kemudian ini terkait impor sementara. Nah, barang-barang impor sementara itu juga dibebaskan dari lartas. Karena prinsipnya impor sementara itu nantinya akan diekspor kembali, ya. Untuk barang-barang tertentu yang memang diimpor sementara untuk digunakan karena akan diekspor lagi, nah dia dibebaskan dari lartas. Kemudian untuk pelintas batas biasanya di daerah perbatasan di Entikong dan sebagainya itu juga beberapa izin lartasnya itu diatur khusus kalau di perbatasan. Karena memang ada perjanjian kerjasama antar dua negara yang itu mengatur terkait dengan pembatasan atau transaksi perdagangannya. Biasanya timbal balik gitu. Misalkan di daerah Entikong sana membutuhkan beras. Nah, beras kalau kita ngongkosin ngirim beras ke Entikong itu lebih mahal, lebih baik ngambil dari Malaysia. Nah, itu beras dibebaskan untuk jumlah tertentu biasanya. Nah, seperti itulah. Jadi tergantung daerah mana dan itu ada detail barang-barang apa saja yang dibebaskan dari lartasnya. Kemudian ini beberapa perusahaan yang mendapatkan fasilitas dari Bea Cukai, fasilitas kemudian impor tujuan ekspor, kemudian MITA, terus kemudian kalau perusahaannya dia berlisensi AEO itu juga beberapa lartas juga dikecualikan dia. Jadi spesial nih kalau dia sebagai perusahaan MITA AEO dia dikecualikan dari lartas. Dapat jalur khusus nggak perlu lartas. Kemudian yang KITE juga nggak perlu lartas. Kenapa? Karena KITE itu kan impor tujuan ekspor. Dia melakukan impor itu memang untuk diproduksi di dalam negeri kemudian diekspor. Nah, itu kenapa kadang-kadang ngapain kok impor untuk tujuan kita dikenakan lartas, toh tujuannya juga diproduksi kemudian diekspor ke luar negeri kembali. Makanya itu dikecualikan di beberapa peraturan untuk lartasnya. Kemudian ini lartas obat-obatan khusus untuk BPOM, itu ada mekanisme pengecualian juga, SAS ini kalau dalam kondisi sekarang itu ada impor misalkan obat-obatan untuk COVID, itu karena untuk penanggulangan bencana dan seterusnya itu bisa melalui skema SAS, Special Access Scheme. SAS ini prinsipnya sebetulnya sama-sama izin lartas tapi syaratnya lebih mudah. Gitu. Kalau SKI mungkin syaratnya A sampai Z, kalau SAS cukup ABC. Nah, seperti itu. Nah, tapi untuk penggunaan pribadi, teman-teman BPOM sudah memfasilitasi cukup mengisi formulir penggunaan pribadi. Jadi seperti obat-obatan, kemudian kosmetika, kemudian produk biologi, suplemen kesehatan itu kalau untuk penggunaan pribadi dan dalam jumlah yang bisa ditolerir itu cukup mengisi formulir. Ketika misalkan Bapak Ibu berobat dari luar negeri, membawa obatnya dengan resep dokter, kemudian datang ke Cengkareng, kok bawa obat banyak sekali. Nah, kalau dulu itu kami tahan Bapak Ibu. Sampai di tahun 2016 kalau tidak salah itu ada gempar di media kalau ada orang yang berobat di luar negeri, kemudian obatnya ditahan oleh Bea Cukai, akhirnya mohon maaf orangnya jadi meninggal. Karena pengaturan dari BPOM tidak ada relaksasi sama sekali untuk penggunaan pribadi. Makanya waktu itu
pas kami diundang oleh BPOM, kami usulkan dari Bea Cukai untuk penggunaan pribadi itu cukup mengisi formulir saja. Kalau dia membawa resep dokter kan seharusnya bisa ditolerir gitu. Karena sudah ada resep dokternya, toh memang untuk ditujukan pengobatannya sendiri, nah cukup untuk mengisi formulir penggunaan pribadi. Nah ini contoh formulirnya nih. Jadi baik untuk barang penumpang maupun barang yang dikirim melalui DHL atau FedEx itu cukup mengisi formulir nama, kemudian identitas KTP, nama barangnya apa, jumlahnya berapa, tanda tangan, selesai. Jadi nggak perlu ngurus ke BPOM, kemudian nanti butuh waktu nungguin BPOM nerbitin izinnya dan seterusnya. Nah itu cara lama itu sebelum tahun 2017. Kemudian kalau ini SAS-nya Kemenkes, jadi prinsipnya sama. BPOM dan Kemenkes itu punya mekanisme relaksasi. Kalau Kemenkes itu izin edar, kalau tadi kan BPOM itu SKI namanya, surat keterangan impor, kalau Kemenkes ini izin edar, tetapi ada beberapa relaksasi. Kalau untuk misalkan penelitian dan pengembangan, kemudian untuk penanggulangan bencana, nah ini juga sama, dia melalui mekanisme SAS namanya. Ini lebih simpel perizinannya dan persyaratannya. Kemudian ini ada pertimbangan teknis. Ini nggak perlu saya jelasin ya. Terkait dengan SNI, intinya pengecualian SNI, ada beberapa barang yang dikecualikan dari SNI itu membutuhkan pertimbangan teknis dari Kemenperin. Harus datang ke Kemenperin untuk mendapatkan dokumen pertimbangan teknis. Ini tadi potong kuota yang sudah saya sampaikan di awal. Jadi ini dasar hukumnya. Kemudian ada standar satuan kalau Bapak Ibu tahu. Jadi untuk satuan ketika Bapak Ibu ngimpor beberapa komoditas itu kita sudah standarkan. Misalkan beras itu wajib dalam satuan ton. Nggak boleh jumlah karungnya. Nah, kalau dulu sebelum tahun 2016 itu masih bebas. Mau ngisi karung boleh, mau ngisi ton boleh. Alhasil selama ini kalau Pak Presiden minta data beras ada berapa ton tahun 2018, wah kita blank. Kenapa? Karena ada beberapa importer yang mendeklar dia satuannya adalah karung beras. Nah kita susah untuk menghitungnya. Akhirnya kita standarkan satuannya. Ini juga untuk dalam rangka pemotongan kuota tadi, karena kalau dikasih kuota misalkan 1000 ton, nah dia mau nggak mau kan ngitungnya harus menggunakan satuan ton. Kalau nggak bisa dipotong secara sistem. Nah ini tadi yang sudah saya sampaikan, intinya kalau dulu pakai selembar kertas, sekarang udah full otomatis by system. Jadi nggak perlu lagi datang ke kantor Bea Cukai untuk minta tanda tangan dan stempel petugas Bea Cukai. Ini yang udah distandarkan, beras, garam, gula. Sekarang udah banyak sekali yang distandarkan, termasuk tekstil, terus besi baja itu sudah kita standarkan. Kemudian ini proses bisnisnya, intinya ini nggak perlu tahu sih, intinya sudah dipotong otomatis lah, nggak perlu repot sekarang. Ini ilustrasinya kalau dikasih kuota 1000 ton, kemudian ngimpor 600 ton, kemudian ngimpor kedua 500 ton. Nah, totalnya kan 1100 tuh. Nah, PIB kedua berarti nanti ke-reject. Kenapa? Karena sisa kuotanya tinggal 400 ton. Iya, ilustrasi nomor 2 ya. Sisa kuotanya tinggal 400 ton, tapi nyoba impor 500 ton. Wah, nggak bisa, ke-reject pasti. Nggak boleh, karena kuotanya tinggal 400 ton. Ini jenis-jenis lartasnya selanjutnya. Jadi tadi berbicara masalah larangan, kalau sekarang adalah jenis-jenis barang yang terkena pembatasan atau dibatasin. Apa saja? Nah ini kita menginjak ke barang-barang yang terkena karantina, yaitu hewan, tumbuhan, dan ikan. Kalau hewan tumbuhan itu badan karantinanya pertanian, kalau ikan itu badan karantinanya di Kementerian Kelautan dan Perikanan, BKIPM namanya. Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu. Jadi prinsipnya kalau karantina itu adalah mengecek apakah barang yang diimpor itu berbahaya atau mengandung virus atau hama. Nah, karena nanti kalau ketika masuk diimpor, kalau ada penyakitnya, nanti dikhawatirkan bisa menular ke hewan yang lain, ataupun nanti malah yang terkena dampak adalah manusia. Ya, ini karantina hewan nanti bisa dibaca sendiri, ini dasar hukumnya PP 82 tahun 2000.
Ya. Perizinannya ini jenis-jenisnya KH5, KH7, KH12. Jadi kalau KH5 itu adalah persetujuan bongkar, KH7 itu perintah masuk karantina hewan, instalasi karantina. Kemudian kalau KH12 itu sertifikat pelepasan. Ini jenis-jenis lartasnya. Boleh pakai KH5, boleh pakai KH7, boleh pakai KH12. Mana saja boleh. Apakah nunggu karantina selesai prosesnya, terus nanti nunggu KH12-nya rilis? KH12 itu intinya sudah dapat sertifikat bahwa barangnya aman, boleh diimpor. Nah, ini apakah harus nunggu KH12? Nggak perlu juga. Kalau udah punya KH5 bisa langsung submit PIB. Itu. Tapi kalau sekarang itu ada mekanisme joint inspection. Nah, ini panjang lagi nanti, mungkin bisa satu sesi sendiri. Kita sudah menggagas National Logistic Ecosystem yang di situ ada joint inspection. Intinya adalah pemeriksaan bea cukai dan karantina sekarang sama-sama. Kalau dulu kan enggak ini. Karantina seperti ini KH5, KH7, KH12 itu, Bapak Ibu, kalau barangnya adalah barang-barang yang termasuk komoditas karantina, kemudian tadi tumbuhan, ikan itu, harus nunggu dulu nih karantina selesai baru mengajukan dokumen PIB. Jadi dia sequence ya. Jadi berurutan. Nah, kalau sekarang bisa barengan mengajukan dokumennya karena sudah melalui mekanisme single submission dan joint inspection. Nah, ini panjang lagi kalau terkait dengan SSM. Kemudian ini karantina hewan, nanti bisa dibaca sendiri. Karantina tumbuhan mirip PP 14 tahun 2002, agak sedikit berbeda jenis perizinannya, namanya KT9 dan KT2. Ini hanya pengkodean saja, intinya sama, ada sertifikat pelepasan dan ada instalasi karantina. Ikan juga sama, kalau ikan kodenya KID 3 atau KID 15, sama sebetulnya sertifikat pelepasan, kodifikasinya saja yang berbeda karena karantinanya beda unit. Itu peraturannya di PP 15 tahun 2002. Ini jenis-jenis flora atau fauna yang dilindungi. Jadi di peraturannya itu juga sudah dibagi, appendix 1, appendix 2, appendix 3. Ada yang sudah yang terancam punah, kemudian tidak terancam punah. Jadi sudah di klaster-klaster ya, nanti bisa dibaca sendiri. Ini jenis-jenisnya, kalau yang appendix 1 itu ini jenis-jenisnya. Nanti di situ ada list panjangnya kalau Bapak Ibu mau ngimpor hewan-hewanan, tumbuh-tumbuhan, ikan-ikanan, ini nanti masuk ke CITES juga kalau ada yang dilindungi. Nah, ini tadi terenggiling sudah dicontohkan. Ini yang appendix 3. Lemur. Udah selesai. Sebetulnya masih ada Bapak Ibu, ada yang ketinggalan lagi nih. Ada yang mau ditanyakan? Masih 7:30 ini. Bisa selesai cepat kita. Ini kelihatan? Halo Bapak Ibu? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Internet saya apa putus-putus ya? Ini jelas. Jelas ya? Jelas, Pak, jelas. Kita ke bahan selanjutnya. Kalau ini ada di buku itu, buku apa namanya? Buku materi sebetulnya, tapi ini versi slide-nya sama sebetulnya. Nanti tinggal dibaca-baca. Jenis barangnya kan kemarin ada yang request, Pak, contoh-contohnya aja, Pak. Oh, ini kita contohkan. Ini jenis-jenisnya saya sekilas-sekilas saja ya, nanti kita lebih banyak diskusi aja. Bahan baku plastik, nah ini di Permendak 8 tahun 2018, izinnya itu adalah laporan surveyor, ya, laporan surveyor. Ini PI saja, mohon maaf, ini bahan baku plastik itu izinnya PI saja dari Kementerian Perdagangan. Kalau ini bahan baku plastik udah masuk post border dia. Kemudian produk tertentu juga sudah masuk post border. Dia Permendak 12 tahun 2018 izinnya adalah laporan surveyor. Nah, ini ada yang unik karena kemarin itu yang masuk produk tertentu salah satunya adalah alas kaki itu sepatu, sama satu lagi itu AC. Tapi karena tahun lalu, tahun 2020 awal sekitar Maret ketika awal pandemi itu ada 3 jenis barang yang impornya tiba-tiba naik secara drastis, hampir 800% kalau nggak salah.
tebak Bapak Ibu apa saja. Karena efek pandemi ini. Yang pertama adalah sepatu, yang kedua adalah AC, karena mungkin sekarang banyak orang WFH di rumah, orang-orang pada beli AC akhirnya. Kemudian yang ketiga adalah apa Bapak Ibu? Hah? Sepeda. Iya, betul sekali. Ini orang-orang sekarang pada hobinya pada goes, akhirnya 3 barang tersebut, AC, sepeda, dan sepatu, itu kena lartas. Yang awalnya itu laporan surveyor doang, sekarang jadi ada PI, persetujuan impor, dan laporan surveyor dari Kementerian Perdagangan. Dan itu border, bukan post border. Kalau produk tertentu ini, lain-lainnya kayak mainan, kemudian pakaian jadi, elektronika yang lain, makanan minuman seperti air mineral, itu post border mereka. Tapi kalau untuk 3 itu tadi, karena untuk menanggulangi naiknya impor lagi, akhirnya dibatasin pakai PILS itu. Itu ya. Kemudian ini produk tertentu dibatasin pelabuhan. Jadi tadi yang saya sampaikan di awal ketika nunggu slide tadi, itu ada elemen data yang menyertai suatu perizinan. Tadi saya jelasin ada jenis barang, kemudian ada jumlahnya, ada kuotanya, dan yang ketiga contohnya di sini adalah pembatasan pelabuhan tujuannya. Jadi di beberapa izin lartas atau di beberapa peraturan lartas itu dibatasin juga pelabuhan tujuannya. Seperti ini produk tertentu itu dibatasin pelabuhan tujuannya. Jadi nggak semua pelabuhan bisa dimasukin produk tertentu. Artinya barang yang sudah diatur di Permendak produk tertentu ini itu ada di lampirannya, jenis barangnya hampir puluhan, hampir ratusan. Itu kalau itu hanya bisa dimasukin di pelabuhan yang sudah didaftar di peraturan Permendak tersebut. Gitu. Kalau selain ini, kalau Bapak Ibu nyoba-nyoba, nanti dia kena reject. Itu PIB-nya. Kalau itu border. Jadi ada elemen yang menyertai ya. Salah satunya adalah pelabuhan tujuan. Contoh yang lain bisa jadi negara asal. Negara asal juga kadang-kadang itu dibatasin. Artinya tidak semua negara bisa mengirimkan barangnya ke Indonesia. Jadi negara asalnya sudah dibatasin. Misalkan hanya dari negara Perancis, hanya dari negara US. Gitu. Nah, hanya dari negara Cina itu dibatasin. Jadi selain negara itu tidak bisa dilakukan impor. Kemudian besi baja. Nah, ini besi baja yang paling dinamis. Jadi sebetulnya saya juga kalau menyampaikan jenis-jenis komoditas seperti ini gimana? Kalau dianggap percuma ya percuma juga, karena bisa jadi bulan depan udah berubah lagi peraturannya dan mekanismenya. Makanya kalau yang berkutat dengan impor ekspor, Bapak Ibu komoditas, Bapak Ibu bergerak di bidang apa? Nah, misalkan besi baja lah katakanlah, besi baja. Nah, Bapak Ibu harus rajin-rajin mantengin apakah ada update peraturan terkait dengan besi baja. Gitu. Kalau saya mantenginya seluruh komoditas saya, karena memang tugas saya di situ. Nah, ini kalau besi baja ini yang paling dinamis karena sempat di border, terus kemudian di post borderkan, sekarang posisinya di borderkan lagi. Ya. Nah, agak unik ini besi baja. Jadi paling dinamis ini. Kemudian ada beberapa pengaturan kalau APP itu bisa masuk PLB, kemudian kalau APU itu wajib lewat PLB, tapi ada peraturan yang terbaru lagi nih nomor 03 tahun 2020. Ini belum cantum di sini, itu pengaturannya udah lain lagi. Dia tidak dimandatorikan lewat PLB. Itu. Nanti bisa dibaca-baca sendiri ya ininya, apa namanya pengaturannya apa saja. Kalau besi baja itu sangat rigid sekali. Bahkan pengecualiannya pun sangat rigid. Artinya ada beberapa besi baja yang digunakan untuk K3S, untuk migas gitu misalkan. Nah, itu dikecualikan juga. Terus kemudian ada di besi baja itu pembatasan 1 ton juga. Artinya dia kalau impornya di bawah 1 ton, dia bebas lartas. Nggak perlu izin PILS dari Kemendak. Ada pengaturan seperti itu juga. Nanti bisa dibaca secara rinci di Permendak besi bajanya. Kalau dikupas satu-satu mungkin nggak selesai nih malam ini. Itu terkait dengan besi baja. Kemudian ini ada HKT. HKT itu handphone, komputer, tablet, dan apa T-nya? Oh, T-nya tablet.
handphone, komputer genggam, dan tablet. Nah, saya sendiri jadi lupa ini. Ini wajib IT dan LS. Oh, sorry, 3. Ada tiga izin lartasnya. IT, importer terdaftar, PI, persetujuan impor, dan LS. Jadi ada 3 nih, agak strict juga nih. Terus kemudian belum ditambah, ini baru peraturan dari perdagangan. Belum ditambah nanti sertifikasi Kominfo, jadi ada peraturan sendiri di Kominfo. Belum lagi nanti ada terkait dengan IMEI dari perindustrian. Jadi berlapis-lapis kalau barang HKT ini. Kalau yang sekarang yang sedang tren yaitu pendaftaran IMEI. Artinya kalau dulu itu banyak barang black market, ya. Ada yang mau tanya tadi? Enggak ya? Kalau dulu itu banyak barang black market handphone, sekarang sudah diblokir IMEI-nya. Artinya kalau misalkan memang mau ngimpor handphone itu harus diregistrasikan IMEI-nya. Artinya memang harus dilunasi biaya masuk dan pajak dalam rangka impornya. Itu sekarang registrasi IMEI yang atur teman-teman perindustrian. Next, kita hewan dan produk hewan. Hewan dan produk hewan ini ya hewan hidup maupun produk-produknya, termasuk daging. Ini yang paling sering sapi, ayam, babi, apalagi ya. Jadi di bab-bab awal BDKI itu masuk semua di hewan dan produk hewan ini. Ada pembatasannya. Dia harus mendapatkan PI dan LS kalau tidak salah ya ini. Atau PI saja ya. PI saja ya ini ya. Ya, nomor peraturannya di Permendak nomor 13 tahun 2017. Kemudian selain impor, dia juga dibatasin untuk ekspor. Jadi kalau impor itu PI, kalau ekspor itu PE. Kemudian hortikultura. Nah, ini tadi saya seharian rapat ini sama anggota dewan. Hortikultura di Permendak 95 tahun 2017. Apa saja hortikultura? Buah-buahan, bawang, dan seterusnya. Produk-produk hortikultura itu wajib SPI dan LS. Ya. Oh iya, saya sepertinya belum menjelaskan. Semalam sudah belum ya. Jadi kalau terkait dengan lartas itu, oh sudah disampaikan. Ini mungkin refresh sedikit lah. Terkait dengan lartas itu ada yang namanya rekomendasi impor dan persetujuan impor. Jadi ada perizinan yang mendahului sebelum persetujuan impor dari perdagangan. Biasanya kalau misalkan ini tergantung jenis barangnya. Misalkan tadi hewan produk hewan atau hortikultura ini nanti Bapak Ibu harus datang ke Kementerian Pertanian terlebih dahulu. Ngapain Pak? Untuk mendapatkan rekomendasi impor. Jadi si perdagangan ini dia tidak sendirian, tetapi mewajibkan dokumen yang namanya rekomendasi impor. Harus dapat rekomendasi dari Kementerian Teknis yang mengatur. Misalkan nanti migas itu memang lartas finalnya atau izin finalnya itu persetujuan impor dari perdagangan, betul. Tetapi sebelum mendapatkan PI dari perdagangan, itu harus datang ke ESDM dulu untuk mendapatkan rekomendasi impor. Nah, hal-hal seperti ini itulah yang semalam juga sudah kami sampaikan sekilas, itu akan disimplifikasi karena untuk mendapatkan izin itu harus datang ke beberapa pintu, ya kan? Bapak Ibu kan pasti kalau yang sudah biasa ngurus izin lartas impor maupun ekspor kan pasti harus datang ke Kemenperin, belum nanti ke perdagangan. Itu kalau jenisnya satu izin lartas. Kalau tadi kayak apa namanya handphone itu harus datang ke Kominfo juga, harus datang ke mana lagi ya itu. Nah, itu yang mulai kita simplifikasi, kita pilah-pilah. Itu masuk dalam paket kebijakan ekonomi ke-15 juga. Cuman memang belum banyak barang yang kita simplifikasi, tapi nanti juga akan diatur di turunan peraturan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Itu nanti juga akan banyak sekali simplifikasi. Nanti Bapak Ibu akan merasakan kemudahannya. Intinya adalah nanti lewat satu pintu, lewat submission. Intinya seperti itu. Jadi nggak perlu datang ke beberapa kementerian lembaga. Gitu ya. Kalau cerita masalah simplifikasi itu sudah ada beberapa contoh yang bisa saya contohkan. Contohnya itu adalah jus buah-buahan. Nah, kalau mengingat dulu jus buah-buahan itu masuk dalam produk hortikultura Bapak Ibu. Karena nggak cuman buahnya saja yang diatur waktu itu sebelum tahun 2018 kalau nggak salah. Jadi jus buah-buahan itu kalau Bapak Ibu impor produk apa namanya minuman jus buah itu harus datang ke Kementan ya untuk dapat rekomendasi impor.
kemudian datang ke perdagangan untuk mendapatkan persetujuan impor, terus datang lagi kemana kalau produk makanan? Ke BPOM. Ya. Harus datang ke BPOM juga untuk mendapatkan izin laras dari BPOM. Jadi double-double ini. Tapi sekarang itu salah satu yang sudah kita simplifikasi, sekarang cukup di BPOM. Teman-teman Kementerian Pertanian sudah bisa mengikhlaskan dalam tanda petik, jadi sekarang ditangani full oleh BPOM. Itu masih jalan panjang untuk melakukan simplifikasi. Kemudian garam. Ini garam masih peraturan yang lama, ada yang baru, nanti tinggal dicek di INSB. Saya lupa ingat peraturan yang baru nomor berapa. Garam ini ada jenis-jenis garam. Kalau yang di peraturan terbaru itu sudah tidak ada air laut. Ini lucu kalau cerita air laut itu. Air laut kita kurang apa sih kok sampai ngimpor air laut? Ya. Peraturan yang baru itu 63 tahun 2019. Saya ngepek dulu nih. Padahal saya juga yang nyusun ini Permendagnya. Jadi air laut sekarang bebas, tidak perlu izin. Kalau dulu masih membutuhkan izin PI dan LS dari perdagangan. Kalau sekarang udah bebas. Karena ada beberapa industri itu yang mengimpor air laut dari luar loh Bapak Ibu. Saya juga baru tahu pas ketika rapat ini Permendag di Kemenko Perekonomian. Jadi kalau kita pikir-pikir kan air laut kita kurang apa ya, ternyata ada untuk produk-produk kosmetik yang dia tuh mendapatkannya, mineralnya itu didapatkan dari dasar laut mana gitu. Jadi nggak bisa di Laut Jawa itu terus kemudian dasar lautnya diambil, yang ada isinya apa? Isinya kotoran semua ya kan. Jadi dia air laut, ngimpor air laut kemudian nanti disarikan dijadikan produk kosmetik. Tapi sekarang sudah dibebaskan. Industri itu sekarang maju sekali. Industri kosmetika. Itu ya garam ya. Kalau garam itu ada kriteria terkait dengan atau spesifikasi teknis terkait dengan kadar NaCl-nya. Ini juga diatur nih garam untuk industri itu NaCl-nya paling sedikit 97%, kemudian kalau untuk konsumsi itu dibatasin sekitar 94 sampai 97 gitu. Nah, nanti tinggal dibaca Permendag garamnya, detailnya ada semua di situ. Yang impor harus APP kalau industri ya, karena kalau untuk konsumsi nanti APU dan seterusnya. Itu untuk garam. Kemudian next ini prekursor. Prekursor itu dibagi menjadi dua. Prekursor farmasi dan non farmasi. Kalau farmasi masuknya ke Kementerian Kesehatan, izinnya adalah IP dan IT. Tapi kalau untuk non farmasi, izinnya PI dan LS dari Kemendag. Ya, intinya pembedaan antara farmasi dan non farmasi. Kalau farmasi ke kesehatan, kalau non farmasi ke perdagangan. Kemudian ini nanti BPO itu ada yang dilarang, ada yang dibatasin. Kalau dibatasin tadi ada beberapa jenisnya yang diperbolehkan masuk. Jadi freon yang diperbolehkan masuk itu ada dan harus izin karena nggak sembarangan ini ngimpor freon. Harus izin dari perdagangan. Rekomendasinya dari mana Pak kalau BPO? Dari mana coba Bapak Ibu? Kalau BPO. Ini jam berapa? Jam 8 ya? KLH. Iya betul, KLHK. Ini siapa yang aktif menjawab ya tadi? Mohon maaf Pak, siapa? Didi Pak. Oh iya. Pak Didi. Betul, KLHK. Kemudian BPO ada pembatasan pelabuhan juga, itu ada listnya. Tekstil, produk tekstil, ini juga lawannya besi baja. Oh, dinamis juga ini pengaturannya, hampir tiap tahun ganti. Sekarang terakhir itu nomor 77 tahun 2019. Hampir tiap tahun ganti. Ini sekarang harusnya sudah masuk Kumham, ada yang baru lagi. Jadi saya jelasin sekarang, bulan depan saya pastikan udah beda. Ya. Jadi ada beberapa di situ karena industri tekstil di dalam negeri juga dinamis, makanya lampirannya itu sangat berubah dan itu sangat dinamis sekali. Ada yang nanti dikenakan PI sama LS, ada yang nanti LS doang, ada yang nanti PI doang gitu nanti.
pengaturannya, bocoran untuk revisi Permendak TPT ini. Nah, selain tekstil dan produk tekstil, sebetulnya ada pengaturan terkait dengan batik di Permendak 86 2015 ini. Khusus batik itu wajib PILS juga dari Kemendak, karena untuk apa, melindungi batik lokal ya. Infonya dari Kemendak, mereka tidak pernah mengeluarkan PILS selama 2 tahun terakhir. Jadi jatuhnya kayak larangan ini untuk produk-produk batik. Kalau diimpor dalam jumlah yang besar. Jadi di beberapa peraturan Lartas itu juga diatur pengecualian ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk misalkan seperti handphone itu tadi, kalau Bapak Ibu cuman ngimpor atau bawa handphone dari luar negeri maksimal 2 pieces untuk penggunaan pribadi, itu dibebaskan dari Lartasnya. Lartasnya apa tadi? PI, IT, sama LS. Ya. Tapi kalau lebih dari itu wajib PI, IT, sama LS. Artinya harus distributor terdaftar atau produsen handphone terdaftar di Indonesia. Karena syaratnya adalah importer terdaftar. Tapi kalau maksimal 2 itu diperbolehkan. Jadi ada di beberapa peraturan Lartas itu memang mengecualikan untuk penggunaan pribadi. Nah, itu perlu dibaca teliti peraturan Lartasnya. Kemudian tadi sampai mana ya? TPT ya. Sekarang gula. Nah, kalau gula ini ini mirip-mirip dengan garam, ada spesifikasi teknis yang menyertai, yaitu IKUMSA. Ini tingkat kekotoran gula ya. Itu diatur kalau GKM itu IKUMSA-nya berapa, kalau GKR, gula kristal mentah, gula kristal rafinasi, dan gula kristal putih itu masing-masing ada batasan IKUMSA-nya. Kalau di luar dari IKUMSA yang sudah diatur itu jatuhnya dilarang, nggak boleh. Itu ya. Kalau gula cara mainnya. Peraturannya di Permendak nomor 1 tahun 2018. Sorry, itu beras itu. Gula itu yang baru nomor 14 tahun 2020. Ya, nomor 14 tahun 2020. Nanti tinggal nyontek di INSW ada semua. Masukin gula, langsung ketemu nanti Permendak nomor berapa. Tinggal dibaca, dicari, googling, Permendaknya dibaca. Nah, kalau beras ini di Permendak 1 tahun 2018. Ini tadi juga saya rapat masalah beras juga karena ada bocor impor beras. Siapa ini pelakunya? Sampai dibawa ke DPR tadi. Beras di Permendak 1 tahun 2018. Jadi izinnya PI sama LS. Ini rata-rata PI sama LS karena 80% Lartas itu ada di perdagangan Bapak Ibu. Kemudian ini mesin multifusi berwarna, kalau ini sudah post border ini masuknya ke post border. Dia izin dari perdagangan juga. Kemudian alat telekomunikasi ini peraturannya Kominfo akhirnya beranjak dari perdagangan. Ini peraturannya Kominfo, dia wajib sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi. Ada banyak sekali termasuk router, kemudian komputer, ada juga mesin-mesin seperti printer, fax. Gitu. Kadang-kadang saya juga bingung nih kalau sama Kominfo. Mereka mau melartaskan semua barang yang ada wifi-nya. Wah, ini mumet saya. Iya kan? Terus saya tantang balik teman-teman Kominfo. Bapak Ibu Kominfo. Jadi sebenarnya Bapak bisa ngelis nggak barang-barang, semua barang yang ada wifi-nya. Wah, sekarang kan udah macam-macam. Sepatu ada wifi-nya. Jaket aja sekarang udah ada wifi-nya ya kan. Kulkas ada wifi-nya. Kemudian apa? Alat rumah tangga kan sekarang sudah ada wifi-nya semua. Nah, kedepannya maunya Kominfo itu semua yang ada wifi-nya itu wajib sertifikasi perangkat telekomunikasi. Makanya kami di Becukai akhirnya ya udah nih post border lah. Teman-teman Kominfo yang ngawasin sendiri. Jadi nanti kalau misalkan ada di peredaran misalkan mesin cuci ada wifi-nya, lu kok belum sertifikasi? Wah, ini siapa nih yang ngedarin, nanti datang ke perusahaannya, nah, dan seterusnya. Nanti yang ngawasin teman-teman Kominfo sendiri. Konsepnya seperti itu post border. Kalau kami yang ngawasin, wah bisa repot ini. Nanti setiap kali ada
kiriman misalkan sepatu, ini ada wifi-nya nih, jam tangan, wah ada wifi-nya ini. Nah, harus sertifikasi Kominfo, repot nanti. Nanti semua barang bisa ketahan di pelabuhan sama di bandara. Itu ya. Ada jenis-jenisnya, ada di Permen Kominfo-nya, kelompok-kelompoknya, ada dari kelompok jaringan, kemudian kelompok akses, ada semua jenis barangnya di peraturan itu. Kemudian ini NPP. NPP nanti ada di undang-undangnya juga, itu lengkap sekali jenis narkotika dan jenis psikotropika yang diatur, nanti bisa dibaca sendiri. Ini izinnya adalah di Kemenkes ya. Di Kemenkes, dia PI juga, tapi dari Kemenkes bukan dari perdagangan. Nah ini pengertian, kemudian jenis-jenisnya ini bisa dibaca nanti. Golongan-golongannya ada 26 macam, ada 88, wah macam-macam ini. Nanti bisa dibaca sendiri ya ini. Terus apa lagi ya? Senjata api. Bapak Ibu ada yang mau ngimpor senjata api? Izinnya dari Polri. Tapi sebelum ke Polri, ada ke Kemenhan, ke TNI, nah ini agak ribet nih. Nanti dipelajari sendiri kalau memang tertarik mau ngimpor senjata api. Kemudian ini ekspor ada beberapa yang dibatasin memang karena kaitannya biasanya dengan produk-produk yang kaitannya dengan pertambangan, kemudian pertanian, karena untuk melindungi sumber daya kita sebetulnya biar tidak dibawa kabur ke luar negeri. Ini ada intan, ada mutiara kalau nggak salah dibatasin juga, timah, rotan, rempah. Jadi tadi rotan ada beberapa yang dibatasin, ada yang dilarang juga. Ini terkait dengan karet. Karet itu ada standarnya, nanti bisa dibaca di peraturannya, yang dilarang kemudian dibatasinnya. Ini produk perikanan juga dibatasin ekspornya. Peternakan, kalau peternakan ini tadi masuknya ke Permendag Hewan Produk Hewan tadi, PE. Kemudian pertanian beberapa juga dibatasin ekspornya, beras tadi ngikut di Permendag tadi, beras nomor 1 tahun 2018. CITES juga dibatasin sama seperti impor tadi. Kemudian ada pupuk prekursor ini juga dibatasin. Ya. Ini semua ada di buku. Kayu, rotan ada beberapa yang dilarang dan ada yang dibatasin. Ini dari KLHK ini. Kemudian terakhir, wah ini yang cukup menarik nih. Uang. Jadi lartas untuk pembawaan uang itu izinnya dari Bank Indonesia. Baik uang rupiah maupun uang kertas asing. Kalau uang rupiah itu minimalnya adalah 100 juta. Jadi kalau di atas 100 juta harus izin. Tapi kalau di bawah 100 juta harus mendeklar. Jadi nanti di formulir BC 3.2 dideklar membawa uang tunai berapa. Kalau enggak gitu nanti ada pencucian uang nanti. Ya. Jadi harus izin ke Bank Indonesia. Begitu juga ketika membawa uang kertas asing ke Indonesia. Kalau totalnya lebih dari 1 miliar rupiah, itu wajib izin dari Bank Indonesia. Intinya seperti itu. Selesai? Ada pertanyaan? Ini selesai cepat, jam 8 sudah selesai. Silakan Bapak Ibu. Kalau yang ada pertanyaan, kira-kira mau ngimpor apa, diskusi bebas aja. Kalau yang bisa saya jawab, ya langsung saya jawab. Pak Dedi? Untuk laporan surveyor, lebih rekomendasi diurus oleh Sukovindo atau swasta juga oke, Pak? Waduh, ini saya nggak tahu ini. Kalau ini tergantung nanti penunjukannya oleh perdagangan atau Kemenperin biasanya yang sama-sama Sukovindo atau KSO atau teman-temannya itulah. Jadi tergantung nanti komoditasnya apa dan yang ditetapkan itu siapa. Kalau biasanya itu yang paling umum yang pasti ditetapkan adalah Surveyor Indonesia dan Sukovindo, itu yang KSO itu.
Itu yang pasti, yang hampir pasti ditetapkan itu. Tetapi untuk beberapa komoditas yang lain juga ada surveyor-surveyor yang lain juga yang ditetapkan juga. Kan nanti ada kalau dari perdagangan sama perindustrian itu ada skep penetapannya, siapa yang boleh melakukan verifikasi. Jadi ada nama-namanya nanti surveyor siapa. Nah itu yang nunjuk teman-teman perdagangan sama perindustrian, saya juga nggak tahu nanti. Dan itu melihat komoditasnya juga, nggak semuanya bisa juga itu gitu. Jadi tergantung komoditas. Tapi yang pastinya bisa itu pasti dari KSO itu, Sukovindo dan Surveyor Indonesia. Vitro Alkes, kenapa itu in vitro alat kesehatan ya dari Kementerian Kesehatan? Boleh yang pernah urus jawabannya. Izin Lartas Vitro Alkes gimana sih Pak? Yang pernah urus jawabannya. Maksudnya gimana ya pertanyaannya ini? Jadi kalau alat kesehatan itu in vitro itu ngurusnya di Kementerian Kesehatan. Nanti dapat izin lartasnya itu izin edar alat kesehatan. Kalau persyaratannya saya nggak hafal Bapak Ibu, kalau ditanya Pak persyaratan untuk mendapatkan izin edar alat kesehatan apa saja ya? Persyaratan untuk mendapatkan surat keterangan impor dari BPOM apa saja ya? Saya nggak hafal itu, harus ngapalin persyaratan. Nanti tinggal datang ke Kementerian Kesehatan atau minimal cari di websitenya di Kementerian Kesehatan bagaimana mengurus izin edar alat kesehatan in vitro di Kementerian Kesehatan gitu. Yang pasti syaratnya pasti ada NPWP sebagai identifikasi nama perusahaan, pasti itu kalau itu. Gitu ya. Saya juga nggak hafal soalnya kalau syarat lartas. Ada lagi? Pengadaan Kementerian Pertahanan. Izin BC. Izin apa ya Bea Cukai ya? Kalau pengadaan Kementerian Pertahanan itu pasti nanti akan misalkan barang-barangnya apa ya? Kalau barang-barang untuk pengadaan Kementerian Pertahanan itu biasanya pesawat tempur itu izinnya nggak perlu di BC. Izinnya nggak perlu dari BC. Kalau misalkan senjata itu pasti akan diuruskan oleh Kementerian Pertahanan sendiri pasti, karena salah satu rekomendasi impor atau pengadaan untuk Kementerian Pertahanan itu juga dari Kementerian Pertahanan sendiri. Artinya nanti pasti akan dibantu oleh Kementerian Pertahanan terkait dengan izin-izinnya. Kalau pesawat tempur itu bebas, nggak ada izin lartasnya. Jadi kalau berbicara izin itu ini ya Bapak Ibu harus teliti. Artinya harus teliti itu harus bisa membedakan apakah ini izin lartas atau tidak. Jadi apakah dia pembatasan atau tidak. Seperti pesawat itu bebas dia. Kalau terkait dengan lartas dia barang bebas, nggak ada izin sama sekali. Tetapi kan ada izin-izin yang lain, izin layak terbang dari Kementerian Perhubungan gitu kan, dan seterusnya. Begitu juga misalkan kapal. Kapal itu kan kalau kapal dia diimpor dalam keadaan baru itu bebas, nggak ada lartas kapal itu nggak ada. Tetapi kan ada izin-izin lain yang menyertai, misalkan izin untuk berlayar itu kan harus mendapatkan bendera dari Kementerian Perhubungan dan seterusnya. Itu kan ada perizinan, tetapi dia tidak masuk melalui skema lartas, artinya tidak ditegakkan oleh Bea Cukai. Nah ini yang perlu bukan gini ya Bapak Ibu. Kalau berbicara masalah impor itu seperti yang semalam saya sampaikan, ini Pak Heri ya. Jadi kalau berbicara masalah impor itu prinsipnya hanya ada dua, fiskal dan lartas, ya, fiskal dan lartas. Semalam saya contohin kalau Bapak Ibu itu beli barang di e-commerce misalkan di Amazon, ya kan, di Amazon beli barang, nah nanti barangnya dikirim ke sini, Bapak Ibu harus mengurus apa? Dua hal itu, fiskal dan lartas. Dan dua hal itu adalah betul-betul terpisah, nggak ada sangkut pautnya. Artinya kalau barang tersebut bebas, nggak ada izin lartas, bukan berarti nggak bayar bea masuk. Begitu juga sebaliknya. Bisa jadi barang tersebut bebas
biaya masuknya atau biaya masuknya itu 0%, nggak perlu bayar biaya masuknya, tetapi kena izin lartas. Jadi dua hal ini itu dua hal yang berbeda dan nggak ada sangkut pautnya. Bisa jadi atas barang A itu ya dia kena dua-duanya, bayar biaya masuk sekian persen, tetapi harus ngurus izin lartasnya juga. Nah kalau kayak tadi misalkan pesawat tempur gitu, biasanya kalau untuk pengadaan kementerian gitu ada pembebasan karena kan peruntukan untuk pemerintah. Tapi kalau misalkan katakanlah ngimpor mobil, nah, ini mobil itu barang bebas Bapak Ibu. Ini kalau saya bicara di sini mobil barang bebas, ayo ngimpor mobil sebanyak-banyaknya. Nah, tetapi kontrol impornya itu atau bukan pembatasan ya, pengendalian. Jadi pengendalian impor itu yang kami sampaikan semalam disampaikan oleh Pak Eki itu ada non tarif dan tarif measure. Jadi kalau mobil itu masuknya adalah perlindungannya melalui mekanisme tarif. Pembebanan biaya masuknya itu sangat tinggi sekali, makanya kontrolnya lewat situ. Tetapi kalau terkait dengan lartas, itu mobil itu bebas dia. Nggak ada izin dari Kementerian Perdagangan atau apa, nggak ada. Kalau mobil itu bebas, tetapi memang biaya masuknya sangat tinggi sekali. Itu ya terkait dengan fiskal dan lartas. Jadi dua hal yang berbeda yang jangan disangkut pautkan. Gitu. Ada lagi? Pak, kalau di lewat Soekarno-Hatta tuh Kementerian Pertahanan impor senjata itu ada izin Bea Cukainya loh Pak, izin Menteri Keuangan itu izin apanya ya Pak? Itu Senjata? atau Ya. Kementerian Pertahanan. Iya, Kementerian Pertahanan. Kalau senjata ada Kementerian Pertahanan. Itu ada izin juga, harus ada izin dari Menteri Keuangan, tapi Bea Cukai yang terbitin itu izin lartasnya atau izin bebas Itu, biaya masuknya? nah, itu biasanya kalau seperti itu izin pembebasan biaya masuknya, bukan izin lartasnya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan harus jeli-jeli membedakan apakah dia terkait dengan fiskal atau terkait dengan lartas. Intinya dua itu kok, impor itu mudah, intinya dua itu, fiskal sama lartas. Nah, kalau izin dari Bea Cukai atau dari Kementerian Keuangan biasanya kaitannya sama fiskal, sama pembebasan biaya masuk. Fiskalnya berarti ya? Yes, betul. Kenapa? Karena Bea Cukai itu nggak nerbitin aturan lartas. Jadi kita tuh nggak ngatur komoditas sama sekali. Sama sekali. Karena sudah diatur di Undang-Undang Kepabeanan itu pasal 53 yang ngatur komoditas itu kementerian lembaga terkait yang nanti ketika nerbitin peraturan dititipkan ke Bea Cukai. Pak, Bea Cukai saya nitip ya, ditegakkan peraturannya di border. Itu. Di bandara kalau misalkan ada impor barang ini mintain surat izinnya gitu. Tapi kita tuh nggak ngatur komoditas sama sekali kalau Bea Cukai. Kalau izin dari Bea Cukai itu pasti terkait dengan fiskal gitu. Jadi ibaratnya Bea Cukai itu tukang kartis Bapak Ibu. Yang jual kartis siapa? Yang jual kartis kementerian lembaga terkait. Jadi kita cuma tukang sobek kartis saja, satpam di bandara sama di pelabuhan. Nah, izinnya itu dari kementerian lembaga terkait. Gitu ya. Oh, jadi tetap perlu izin dari Bea Cukai atau Menteri Keuangan ya Pak ya? Iya, kalau misalkan mau diurus pembebasan biaya masuknya ya silakan. Tapi kalau misalkan memang mau bayar biaya masuk nggak perlu ngurus surat. Kan di undang-undang dia barang bebas Pak untuk impor senjata Kementerian Pertahanan. Iya, itu barang kan bebas. pembebasan fiskal kan. Artinya kan memang harus mengurus skep pembebasannya. Kalau di kami kan ada skep pembebasan namanya, tapi itu bukan izin lartas gitu. Oh, jadi walaupun di undang-undang bebas tetap harus ada izinnya ya? Iya, kalau enggak nanti identifikasinya gimana, jumlahnya berapa yang dibebaskan, enggak ada yang ngontrol nanti. Kan itu perlunya ada skep pembebasan kan seperti itu. Nanti yang diizinkan atau yang dibebaskan itu berapa jumlahnya, jenis barangnya ada berapa, nah itu dicantumkan nanti di skep pembebasan itu. Kenapa? Karena nanti itu untuk ukuran fasilitas yang diberikan negara seperti itu. Jadi nanti kalau di Kementerian Keuangan itu kita hitung berapa dalam 1 tahun pembebasan biaya masuk yang sudah kita berikan ke masyarakat Indonesia, itu kita ukur juga itu. Gitu. Jadi untuk hitungan itu juga bukan berarti misalkan ada satu jenis barang yang dibebaskan terus main nyelonong masuk ke Indonesia, enggak, tapi ini harus ada ininya, harus ada prosedur yang harus dilewati gitu.
Gitu ya. Slide terakhir minta di-share, nanti minta Mas Ahmad karena saya dapat dari Mas Ahmad itu. Siapa yang menentukan tarif? Wah, ini cerita panjang kalau tarif. Harusnya di mata ajar apa ya, tarif dan nilai pabean. Nanti bisa ditanyakan di sana. Intinya tarif itu yang mengusulkan kementerian lembaga terkait, misalkan tarif terhadap impor buah-buahan. Yang netapin siapa, Pak? Yang ngusulin Kementerian Pertanian, nanti akan dibahas, ada yang namanya tim tarif, dibahas oleh tim tarif bersama dengan Kementerian Keuangan, Bea Cukai juga ikut, nanti dibahas di situ, digodok, nanti akan dibawa usulan tarif tersebut ke tingkat ASEAN atau Asia. Nah, digodok di situ, disetujui atau tidak. Kalau disetujui nanti ya berarti tarifnya itu yang ditetapkan. Tapi kalau tidak setujui ya kembali lagi ke tarif sebelumnya berapa yang ditetapkan gitu. Jadi ada mekanismenya sendiri nanti di tim tarif. Itu panjang itu kalau penentuan tarif itu. Timbul komoditas akan diadakan rapat kemudian akan dibuat dalam bentuk PMK. Ya betul Pak Heri. Sama-sama. Ada lagi? Saya nggak punya kalau gambaran alurnya. Nanti bisa ditanyakan di tarif dan nilai pabean. Yang ngajar tarif dan nilai pabean. Loh, oke. Ya, tergambar alurnya gitu ya. Oke. I see. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau nggak ada kita selesaikan. Oke. Boleh Malam, mencabut Pak. barang atas. Iya Pak Dedi. Ya, Pak, di tempat saya pernah ada impor sapi dari Aussie. Oke. Di situ ada dokumen exit permit-nya dari Australia. Departemen Agriculture-nya. Ya. Yes. Apakah itu sebagai bagian dari aturan supaya untuk bisa memasukkan barang impor gitu Pak ya? Kalau pertanyaannya seperti itu bisa jadi, dan saya nggak bisa mastiin, gitu ya. Kalau tanyanya apakah exit permit itu sebagai lartas, bukan sebagai lartas, tetapi bisa jadinya begini. Jadi untuk mendapatkan izin lartas itu kan ada persyaratannya ini. Nanti dibaca di masing-masing peraturannya, ada persyaratan A, B, C, D sampai Z, itu aturannya apa saja. Nah, bisa jadi salah satu persyaratan itu exit permit dari negara asal, gitu. Kalau yang sapi itu memang itu menjadi salah satu persyaratan untuk mendapatkan PI hewan dan produk hewan, gitu. Jadi memang alurnya itu untuk mendapatkan PI itu syaratnya apa saja. Nah, itu biasanya ada perintilan-perintilannya yang agak susah itu. Oh, harus ada, apalagi kalau berbicara limbah non B3, kalau kita ngimpor kertas bekas atau plastik bekas. Nah, ini yang sempat heboh juga di tahun 2019, impor plastik bekas tapi ternyata yang datang itu ada campuran sepatu, buangan dari rumah sakit dan segala macam, intinya sampah itu satu kontainer. Nah, itu sekarang syaratnya ketat banget, bahkan ada syarat dokumen bukti eksportir terdaftar yang harus ditandasahkan oleh perwakilan negara asal. Jadi harus ditandasahkan oleh perwakilan di negara asal. Gitu. Jadi ada beberapa dokumen untuk mendapatkan izin lartas itu, dan itu harus dilihat di masing-masing peraturan karena setiap izin lartas itu beda-beda persyaratannya. Gitu ya, Pak Dedi ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Apa tadi? Kementerian Keuangan boleh mencabut barang lartas? Enggak boleh. Karena sudah diatur di Undang-Undang Kepabeanan, kita hanya boleh mencabut
Lartas kalau ada request dari kementerian lembaga. Mau tanya untuk produk besi baja, apakah untuk APP saja atau APU juga bisa? Amannya APP. Kalau APU agak ribet. APU hanya boleh mengimpor untuk peruntukan APP. Nah, gitu di peraturannya. Nanti dibaca di Permendak 03 tahun 2020. Jadi amannya untuk APP, tapi kalau memang mau ngimpor untuk APU itu ada nanti syarat untuk mendapatkan PI-nya itu kalau dia importernya APU harus ada kontrak kerjasama dengan industri. Jadi harus kerjasama dengan si APP-nya atau industri lah. Ada kerjasama dengan industri baru nanti dia bisa mengimporkan untuk si industri tersebut. Itu karena untuk melindungi produksi besi baja dalam negeri. Kasihan itu Krakatau Steel. Ada lagi? Kalau nggak ada saya cukupkan sekian. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bisa berjumpa kembali di forum yang lain. Siapa tahu Bapak Ibu ikut sosialisasi di kementerian mana. Nah, kalau terkait dengan Lartas pasti besar kemungkinan bertemu dengan saya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak.